Jangan panggil saya ayah, Anda bukan anak perempuan saya. Mulai sekarang jangan pernah muncul di depan kami lagi. Anak perempuan kita sudah mati. Dan Anda bahkan tidak peduli dengan dua sampah seperti Anda. Kean, membalas dendam untuk putrinya. Baiklah, tidak apa-apa. Mengapa kalian masih belum pergi? Apakah merusak kami belum cukup bagimu? Saya ingin tahu apa yang terjadi pada orang tua saya tahun itu. Mengapa mereka bunuh diri? Teman lama. Saya sepenuhnya bisa melaporkan bahwa istri Anda tidak membunuh. Apakah Anda ingin dia harus hidup di penjara nanti? Rumah ini hanya memiliki hubungan terbaik antara anak dan ayah. Saya tahu banyak hal seperti itu telah terjadi. Ayah tidak lagi menerima saya. Tetapi pada akhirnya, cerita ini juga harus berakhir. Tidak apa-apa. Aku akan meninggalkan rumah keluarga Tia. Tapi sebelum pergi dari sini, ayah memberitahuku kebenaran. Pada waktu itu ayah dan ayahmu bekerja sama. Tapi ayah membuat kesalahan fatal, menyebabkan perusahaan harus berutang banyak. Sepanjang hidupnya, ayah tidak bisa membayar sebanyak itu. Ayah benar-benar terlalu takut. Pada hari itu, ayah dan saya minum bersama banyak sekali. Ayah tetap sadar, menemukan bau gas di rumah. Ayah tahu itu karena kebocoran gas. Saat itu, ayah ingin membangunkan saya. Namun, tiba-tiba terlintas pikiran. Hiduplah sisa hidupmu, maka utang itu akan jatuh ke pundaknya. Oleh karena itu, ayah meninggalkan mereka di sana. Semua ini adalah tanggung jawab ayah. Benar. Tidak ada bedanya dengan ayah yang membunuh sendiri. Belakangan, ayah saya mengadopsi saya. Ayah ingin mengusir kejahatan itu. Tapi, ayah sudah salah. Kesalahan ayah tidak akan pernah bisa dihapus. Sekarang, semua yang terjadi, semua adalah berkat ayah. Kalian berdua tidak ingin membalas dendam untuk orang tua kalian, bukan? Musuhmu sudah terlalu banyak. Ayah membawa penyesalan sendiri. Jalani sisa hidupmu. Ada satu hal lagi. Saat itu saya masih kecil, tidak bisa mengingat. Sebenarnya, saya masih punya seorang adik perempuan. Adik perempuan saya setelah dibawa ke panti asuhan Haitan, diadopsi oleh seorang anggota keluarga Liu. Kemudian ayah mulai mencari tahu. Adik perempuanmu, sekarang bernama Liu Tingting. Bagaimana bisa? Siapa sangka Liu Tingting adalah adikmu? Inilah mengapa Kui Ba memilihnya untuk membalas dendam kepada kita. Dia ingin melihat kita saling menyakiti dan mengkhianati satu sama lain. Kui Ba ini lebih gelap daripada yang kita bayangkan. Sekarang Liu Tingting telah mengkhianati Kui Ba. Sekarang gadis kecil itu akan berada dalam bahaya kapanpun. Jangan terburu-buru. Sebelumnya kita telah memasang pelacak di ponselnya. Sekarang kita akan mencarinya. Lanjutkan untuk menghubunginya. Pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di luar sana ada banyak orang mencarimu. Setiap hari saya selalu menyelesaikan masalah untukmu. Kamu bersembunyi di sini untuk beristirahat. Ketika situasi di luar sana mereda, kamu bisa keluar sendiri. Turunkan. Orangmu sudah ditangkap. Kui Tua Pong tahu kau sekarang. Setiap hari selalu memikirkan cara untuk menghilangkan kita. Tenanglah, dia tidak berani. Saya tidak peduli dengan hal itu. Tapi dalam lelang pertama, saya sudah bangkrut. Berikan uang kepadaku. Sekarang aku tidak punya uang. Kau bilang apa? Uangku diinvestasikan sepenuhnya ke proyek luar negeri. Ayah ingin menebus kesalahannya. Awalnya berencana menunggu untuk menghasilkan sedikit uang dari proyek ini. Tapi sekarang tidak mendapatkan satu sen pun. Kau tidak punya uang di saku, kan? Kamu, jika ayahmu mati, lepaskan tangannya dulu. Meskipun kau menyarankan kebangkrutan, tetap harus mengganti rugi untukku. Kau... Sudah kubilang lepaskan tangan. Siapa yang bilang aku tidak melepaskan? Siapa yang bilang aku tidak melepaskan? Kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang kelebihan. Ketika menghadapi masalah, apakah bisa menggunakan otak? Hanya tahu menari saat diminta. Gunakan otakmu. Nyonya, susun barisan. Mengapa kalian berdua menyelamatkan saya? Sebenarnya dia adalah, kami berhutang padamu. Susun barisan. Nyonya, apakah kalian berdua memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku? Tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika butuh bantuan di masa depan,
silakan berbicara dengan kami. Nanti, saya tidak membutuhkan apapun lagi. Aku dan ibu tidak akan kembali ke kota ini. Kita, jangan berhubungan lagi. Baiklah. Jadi, selamat tinggal. Ya, Nyonya. Sebenarnya, aku memiliki seorang kakak perempuan yang hilang bertahun-tahun. Jika tidak karena hal ini, mungkin kita juga bisa menjadi saudara yang baik, bukan? Jadi, semoga kamu segera menemukan kakak perempuanmu. Mengapa tidak memberitahunya? Kamu adalah kakak perempuannya. Kita semua hidup dalam kegelapan. Sedangkan dia harus hidup di bawah sinar matahari. Mungkin, kamu bukanlah saudara perempuannya. Dia akan hidup lebih baik. Semua sudah berakhir. Kehormatan mengubah pohon menjadi manusia. Sementara pura-pura gangguan sarafnya bersembunyi di rumah sakit jiwa. Tak disangka penjahat itu sekali lagi lolos dari jerat hukum. Jangan khawatir, semua orang jahat akan mendapat balasan. Keadilan tidak pernah terlambat. Kamu, rumah sakit jiwa kami sudah bertahun-tahun tidak menguntungkan. Aku tidak tahu, mengapa kamu ingin membeli rumah sakit ini. Begini, saya dan istri memiliki seorang teman yang sedang berada di rumah sakit ini. Kami ingin memberinya sedikit kejutan. Saatnya untuk disuntik. Saya sudah bilang, saya tidak perlu diobati. Pemberian nutrisi intravena sudah cukup. Tidak apa-apa, cepat saja. Baiklah. Selesai. Disuntik dengan apa? Dosis obat membuatmu tidak bisa mati. Tapi hidup masih lebih menyiksa daripada mati. Efek samping. Sudah lama tidak bertemu. Kuibah, Kui Tua Pong. Kalian berdua ingin apa? Tidak melakukan apa-apa. Gayung bersambut, pukulan demi pukulan. Kamu suka pura-pura gila. Baiklah, kami memuaskanmu. Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidup. Lemah. Kita memang sepasang yang takdirnya bersama. Kamu sudah mengatakannya, kamu satu-satunya yang bisa menari bersamaku di jurang yang dalam. Benar, aku berharap di depan kita, tidak lagi ada jurang yang dalam.